Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Anwar Ibad dengan tiga NIM akhir 059 akan menjelaskan mensimulasikan router secara dinamis, di mana saya menggunakan file yang kemarin sudah saya buat, yaitu dari perubahan dari statik ke dinamis. Ya, mungkin yang pertama kita akan men-setting dari router satu. Di router satu ini kita akan menghapus bekas statik kemarin yang sudah kita buat, kita remove semua. Setelah itu kita masuk pada RIP, dimana kita akan menambahkan IP yang akan kita sambungkan di antara router satu, router 2 dan PC-PC-nya. Yang pertama mungkin dari 12.1.1.2.0 kita add, kemudian 13.13.13.0 kita add. Kemudian kita tambahkan satu PC-nya 192.168.1.0 kita tambahkan. CLI kita akan tambahi hashtag router RIP, enter, kemudian kita kasih version 2, kemudian kita kasih no auto mari ulang router kemudian version 2, kemudian no auto summary dan X. Di sini kita cek akan masuk pada RIP-nya, udah masuk. Setelah itu pada router 2 kita akan menghapus lagi bekas dari settingan statik yang udah kemarin kita buat. Kemudian di RIP-nya kita akan menambahkan kembali antar routernya sebagai penyambung alamatnya, jadi 12.12.12.0. Kemudian 23.23.23.0, kemudian PC-nya 192.168.1.0. Nah, di sini kita akan setting di CI-nya router RIP. Kemudian kita tambahkan lagi version 2, kemudian no auto summary, kemudian kita kasih X. Sini kita cek apakah udah berubah tarifnya, dan ternyata udah berubah versi 2. Kemudian pada router ketiga kita akan ubah kembali dan kita hapus statik yang kemarin udah kita buat dari move. Setelah itu pada RIP-nya akan kita tambahi jumlah alamat yang udah disambungkan antar IP dari setiap routernya, 13.1.1.0, kemudian 23.23.23.0, kemudian 33.33.33.0, dan terakhir 43.43.43.0. Setelah kita
tambahi pada CLI ya, dimana yang pertama kita tambahkan router, setelah itu version, setelah itu no auto summary, setelah itu X. Kita cek di sini sudah berubah menjadi versi 2. Dan di sini kita akan mengetes dengan mengirimkan surat pada setiap isinya apakah terhubung atau tidak, ataukah gagal. Ya, udah bisa itu ke isi 2. Sini progres gagal karena percobaan pertama. Kita akan coba kembali. Successful, kita simulasikan gimana. Dan berhasil, successful. Setelah itu kita akan mencoba kembali di alamat yang berbeda di antara penghubung routernya, yaitu server PC1 ke server 0. Gagal. Kita coba kembali. Sukses, kita simulasikan. Dan berhasil. Kemudian kita akan coba di router yang kedua, 1 dan kedua. Kita terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan kirim surat dari PC2 ke PC3. Dari tambahkan. Coba kembali. PC2 ke PC yang. Kita coba lihat bagaimana sih. Dan berhasil. Setelah itu akan kita coba kembali dari router 2 ke router 3. Sebagai contoh PT2 dan PC3. Kita coba delete terlebih dahulu dari PC server 2 ke PC3, dimana akan kita coba simulasikan apakah berhasil. Dan di sini successful dan berhasil. Nah, mungkin seperti itu gambaran dari statiknya. Mungkin di sini kita akan menambahkan WiFi buat pembeda di antara penghubungnya tersebut. Kita akan pasang di router yang kedua menggunakan access point. Access point di sini kita beri server 1. Kemudian kita tambahkan tablet 1. Kemudian kita tambahkan kembali hubnya, switchnya. Di sini penghubungnya, kabelnya kita akan terlebih dahulu. Setelah itu akan kita sambungkan dengan menggunakan kabel untuk PT ke switch, kemudian access point ke sini, kemudian dari server ke kemudian kita akan setting dari servernya, dimana pada config flash ethernetnya akan kita beri 192.168.1.253 dan subnet max 128.
Setelah itu akan kita masuk pada IP konfigurasinya atau pada DHCP-nya, yaitu akan kita set di sini, akan kita on kan terlebih dahulu. Setelah itu kita tambahkan di sini default gateway-nya 192.168.1.254. Sini DNS servernya 8.8.8.8. Kemudian akan kita ubah di sini 140 lah, 150 ini. Kita save. Kita akan mencoba menghubungkan antara router ke servernya. Delete, kita akan coba lagi. Kita simulasikan. Dan berhasil. Setelah itu kita akan mulai menyeting akses pointnya, dimana di sini kita mulai dari port satunya. Untuk port satunya sendiri default SSID-nya kita ganti. Nah, misal kemudian WPA basic-nya kita aktifkan sebagai passwordnya. Kita misalkan 1 2 3 4 5 6 7. Setelah itu di sini kita akan konekkan pada PC dan tabletnya. Untuk PC-nya kita ganti terlebih dahulu, dimana kita matikan terlebih dahulu, terus kita buang dan kita ganti host NM1W dan kita pasang. Setelah itu kita aktifkan kembali PC-nya. Pada desktopnya akan kita setting wireless-nya, akan kita setting. Sini defaultnya kita ganti, SSID kita tadi IBAT dan WPA BSK sebagai passwordnya yaitu 123456778. Untuk statiknya kita ganti dan kita pasang di HCP kembali. Sini request IP address dan di HCP-nya request successful. Setelah itu pada tabletnya sama, dimana pada config-nya untuk wireless-nya kita ganti nama IBAT dan passwordnya kita ganti ke WPA BSK 123456778. Dan di sini pada IP konfigurasi statik kemudian kita ganti di HCP lagi secara otomatis dan ternyata berhasil. Kita akan coba mengirim pesan dari server 0 ke tablet PC 1. Maka berhasil. Dan di sini successful. Nah, udah berhasil. Setelah itu kita akan terhubung. Kita akan putus salah satu dari kabel ini. Apakah masih terhubung dengan adanya router secara dinamis ini? Apakah terhubung atau masih tidak? Kita coba putus sini. Kita tunggu. Sambil kita nunggu, kita push ini terlebih dahulu. Kemudian akan kita kirim kembali dari server ke PC 3. Kita hapus kembali. Kita akan konekkan kembali. Oke. Sini. Mungkin seperti ini gambarannya. Pesan akan terkirim lewat server 1, router 3, dan router 2, kemudian lewat switch, kemudian lewat access point, dan server lewat. Nah, setelah itu dia akan kembali lagi, alamat yang berhasil. Nah, mungkin seperti itu materi yang bisa saya sampaikan perihal router secara dinamis.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.